Puji Tuhan, saudara-saudari, selamat hari Minggu, selamat hari Tuhan. Hari ini kita membahas kisah para rasul pasal 8, di mana pasal ini terdiri dari 3 bagian besar, yaitu mengenai pertama, penganiayaan terhadap gereja di Yerusalem yang mengakibatkan kaum beriman terserak keluar dari Yerusalem. Kemudian yang kedua, mengenai pemberitaan Filipus yang memberitakan Kristus dan kerajaan Allah di Samaria. Dan yang ketiga, pemberitaan Filipus kepada orang Ethiopia di jalan menuju Gaza, di mana kita bisa melihat di sana mengenai baptisan air. Jadi kalau di dalam kisah para rasul pasal 7 mengisahkan seorang bernama Stefanus, maka di dalam pasal 8 ini banyak mengisahkan mengenai Filipus, yang keduanya adalah para diaken yang mengurus pelayanan meja di gereja di Yerusalem. Nah, beban berita di dalam kisah para rasul ini, di dalam kisah rasul pasal 8 ini adalah untuk mendorong kita semua supaya kita dapat menggunakan kesempatan untuk memberitakan Injil di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan. Seperti halnya saat ini kita masih ada di dalam wabah pandemi. Itu tentu adalah di masa di mana kita semua ada di dalam cengkeraman, kekhawatiran di dalam berbagai aspek di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, sebagaimana kita tahu bahwa di awal kitab kisah para rasul ini, sebelum kenaikannya, Tuhan Yesus sudah memberikan amanat agungnya kepada para murid-murid, seperti yang dikatakannya di dalam kisah rasul pasal 1 ayat 8, yaitu, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Namun, setelah Roh Kudus dicurahkan di pasal 2 dan ribuan orang sudah diselamatkan di kota Yerusalem, semua murid-murid dan orang percaya saat itu hanya tinggal dan bersaksi di Yerusalem saja. Mereka belum pergi bersaksi ke seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi sebagaimana amanat Tuhan. Oleh sebabnya, setelah martirnya Stefanus di bawah kedaulatan Allah, maka mulailah penganiayaan yang hebat terjadi terhadap gereja di Yerusalem. Penganiayaan ini membuat banyak di antara mereka terpaksa harus meninggalkan kota Yerusalem, dan apa yang dikatakan Alkitab sungguh harus menjadi perhatian kita. Alkitab tidak mengatakan mereka lari dengan ketakutan sambil bersembunyi, tetapi dikatakan di dalam kisah rasul pasal 8 ayat 4, mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Penganiayaan dalam pasal 8 ini sebenarnya adalah untuk penyebaran Injil. Setelah penganiayaan ini, maka ribuan orang beriman tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan secara otomatis melalui keluarnya mereka dari Yerusalem, maka kabar baik pun akhirnya dibawa ke kota-kota lainnya. Kita melihat sampai di awal pasal 8 ini, kita memiliki 2 teladan di dalam pelaksanaan pemberitaan Injil, yaitu pemberitaan Injil di Yerusalem yang dilakukan terutama oleh para rasul, dan pemberitaan Injil di berbagai kota yang dilaksanakan terutama oleh kaum beriman selain para rasul. Teladan pemberitaan Injil yang dilaksanakan oleh para kaum beriman di dalam pasal 8 ini haruslah menjadi dorongan bagi kita semua. Mengapa? Karena mereka semua baru beroleh selamat kurang dari setahun, saudara-saudari. Namun mereka bisa memberitakan Injil. Meskipun mereka sedang mengalami kesulitan dan penderitaan karena harus meninggalkan kota Yerusalem, karena harus meninggalkan rumah mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, sanak saudara mereka yang diakibatkan oleh penganiayaan, namun Alkitab mencatat bahwa kemanapun mereka pergi, mereka menyebarkan Injil. Mereka bersaksi bagi Kristus. Saudara-saudari, teladan kaum beriman di pasal 8 ini haruslah memotivasi kita semua agar kita setia di dalam memberitakan Injil. Saat ini keadaan kita mungkin sama seperti kaum beriman di pasal 8 yang sedang mengalami kesulitan dan penderitaan. Tetapi apakah Anda tetap bersaksi bagi Kristus? Apakah Anda dan saya tetap memberitakan Injil?
Ataukah sehari-hari kita saat ini hanya dipenuhi oleh segala kekhawatiran akan keadaan saat ini? Saudara-saudari, justru di saat ada khawatir, saat kita ada di dalam masalah hidup, kita dapat memberitakan Injil. Mengapa? Karena Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang mendengarkan dan juga kita yang menyampaikan. Di balik Injil yang kita sampaikan, ada kekuatan Allah di sana. Memberitakan Injil ini adalah suatu keharusan bagi kita. Ini adalah perintah Allah. Oleh sebabnya, perintah ini adalah cara Allah untuk menolong manusia. Memberitakan Injil adalah suatu keharusan. Paulus di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 bersaksi bahwa karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Selanjutnya di dalam ayat 17, Paulus mengatakan bahwa pemberitaan Injil itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditangguhkan kepadaku. Jadi dikatakan di sini bahwa memberitakan Injil ini adalah suatu keharusan. Bahkan dikatakan celakalah kita jika kita tidak memberitakan Injil. Ini adalah tugas penyelenggaraan atau ekonomi Allah. Untuk hal ini kita harus sama seperti Paulus. Kita harus melatih diri kita di tengah-tengah keadaan kesulitan hidup dan pekerjaan kita untuk kita tetap bisa bersaksi dan memberitakan Injil. Inilah amanat agung bagi setiap orang Kristen. Amanat agung ini kita laksanakan baik dalam keadaan kita senang atau susah, baik atau tidak baik waktunya. Sebab di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Saudara-saudari, jika kita menjadi orang Kristen yang selalu bersaksi dan memberitakan Injil, maka keadaan batin rohani kita tidak akan seperti laut mati, yang hanya menerima aliran hayat tetapi tidak mengalirkan hayat itu keluar. Sebaliknya, jika kita terus memberitakan Injil, maka roh dan hati kita akan sama seperti sungai Yordan yang menerima aliran air dan mengalirkan air itu keluar menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, saudara-saudari. Puji Tuhan, saudara-saudari. Kali ini saya akan membagi hikmat ya. Bahwa Injil Kerajaan itu sekarang sedang diberitakan ke seluruh bumi sebagai suatu kesaksian kepada semua bangsa sebelum akhir zaman ini. Nah, pemberitaan di sini dikatakan bahwa kita harus memberitakan Injil di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan. Penderitaan kesulitan ini juga kita alami sekarang ini ya. Tetapi dikatakan tadi bahwa pemberitaan Injil kita ya baik atau tidak baik waktunya harus diberitakan. Karena di luar sana banyak orang menantikan keselamatan untuk mendapatkan keselamatan kekal. Untuk itu, ini semua ada tugas kita untuk memberitakan Injil. Bukan tugas seseorang, tetapi tugas kita ini juga harus dibarengi dengan koordinasi tubuh ya. Jadi tidak boleh memberitakan Injil secara pribadi, artinya liar gitu ya. Tidak ada persekutuan tubuh, harus ada persekutuan tubuh. Silakan Galvin, dibuka videonya. Puji Tuhan ya saudara-saudari, di firman pada minggu ini saya menikmati bahwa tugas kita ini adalah untuk memberitakan Injil. Karena dikatakan bahwa pekerjaan utama kita itu adalah untuk memberitakan Injil ya saudara-saudari. Nah, di saat-saat seperti kesulitan seperti yang sekarang kita alami ini, kita ini jangan hanya diam saja, tetapi kita harus aktif untuk memberitakan Injil. Karena banyak sekali orang-orang ya yang di luar sana yang mereka ingin mendapatkan Kristus, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan Kristus. Nah, disinilah tugas kita untuk memberitakan Injil Kerajaan ini kepada mereka, agar mereka dapat mengenal Kristus itu apa. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan ya saudari. Kita sebagai anggota tubuh Kristus, atau kita ini sebagai tubuh Kristus, kita memiliki tugas yang sangat penting saudari,
yaitu memberitakan Injil. Nah, Injil yang diberitakan kita ini adalah Injil Kerajaan, saudari, di mana kita memberitakan Injil ini kepada saudara-saudari kita yang ada di luar, agar kita bisa membawa mereka pada Kristus itu sendiri, saudari, sehingga kita bisa bersama-sama dengan mereka untuk menikmati hayat yang ada di dalam diri kita, saudari, atau hayat yang sudah terbentuk dalam gereja. Nah, untuk itu saya juga menikmati, ya saudari, yaitu perkara kerajaan Allah, di mana kerajaan Allah ini itu akan terampung menjadi Yerusalem baru. Nah, kerajaan sendiri pun adalah kita, saudari, yaitu tubuh-tubuh Kristus yang ilahi atau gereja yang ilahi. Nah, untuk itu agar kita bisa berkembang biakan gereja, kita perlu keluar, ya saudari. Kita sebagai gereja perlu menjalankan tugas, yaitu memberitakan Injil, sehingga gereja pun bisa semakin berkembang pesat dan Kristus pun bisa semakin diperhidupkan, saudari. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ditampakkan di dalam ayat-ayat ini, saudara, mereka begitu semangat memberitakan Injil, karena dengan cara demikianlah Tuhan bisa mendapatkan orang-orang, bisa menyelamatkan orang-orang, saudara. Kalau tidak ada yang menginjil, saudara, tidak ada orang yang diselamatkan, karena surga bergerak berdasarkan ada orang yang bergerak di bumi, saudara. Inilah kerjasama antara manusia dan Allah, saudara. Apa yang diberitakan oleh Filipus, yaitu tentang kerajaan Allah dan nama Yesus Kristus, saudara. Yesus Kristus itu sendiri adalah Injil atau berita sukacita, saudara, bahwa Kristus itu sendiri adalah kerajaan, benih kerajaan yang menjadi Injil atau menjadi berita sukacita dari Filipus, saudara. Gitu. Dari sini juga saya belajar untuk membagikan kerajaan Allah tersebut di mana saya berada, gitu. Saya harus menikmati kerajaan Allah tersebut saat ini dan memberitakan kepada tuh dapat melihat kerajaan Allah di dalam kehidupan saya melalui tingkah laku saya, melalui perkataan saya. Puji Tuhan, di saat saya jadi seseorang yang minoritas di suatu tempat, gitu, tapi mereka dapat melihat saya itu orang yang terus belajar menikmati kerajaan Allah tersebut, supaya saya dapat membagikan kepada mereka apa itu kerajaan Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan, setelah di pemulihan itu saya baru mengerti tentang beda tentang Injil keselamatan dan Injil kerajaan, dan yang harus kita beritakan saat ini adalah Injil kerajaan. Tapi seperti kata Yesi tadi, sebelum kita memberitakan keluar, kita harus menikmati, harus terkonstitusi dulu dengan Injil kerajaan itu apa, dan menikmati Kristus itu di dalam kita. Saya sangat menikmati pemberitaan setelah Stefanus adalah Filipus, ya. Nah, bagaimana pemberitaan Filipus ini berdasarkan pengalaman hayat dia. Bagaimana dia menikmati Kristus sebagai suplai hayatnya, itulah yang dia beritakan. Itulah yang dia salurkan, sehingga banyak yang menerima Injil kerajaan. Nah, hati yang membara karena menikmati Tuhan, ya, seperti tadi khotbah yang saya dengar juga saya nikmati, saudara kita. Bagaimana kita menikmati suatu makanan? Dari makanan itulah kita bisa bercerita. Nah, kalau kita menikmati makanan itu setiap hari, kita akan terus bicara tentang makanan itu setiap hari. Nah, tetapi kalau kita makan makanan itu hanya sekedar makan dan kita kenyang, tidak menikmati makanan itu, saat ditanya apa rasa makanan itu, kita pun akan jawab hanya. Nah, kepada orang yang haus dan lapar, Tuhan akan kirim orang-orang sesuai kehendak Roh Kudus, siapapun itu, bagi orang yang mau membuka hatinya untuk kehendak Allah. Nah, di sini saudara Jasper menyalurkan Kristus yang dia nikmati sampai berbulan-bulan. Akhirnya almarhum bapak saya, di mana orang ini beribadah? Dan itu tidak dikasih tahu. Dengan sendirinya, otomatis orang yang haus dan lapar bertanya, di mana orang ini beribadah? Kok sedemikian indah kenikmatan Kristus yang dia nikmat, saudara tua, yang dari Salatiga, dia tidak berbicara tentang pemulihan,
tidak bicara tentang kasih persaudaraan. Dia hanya menyalurkan Kristus lewat kenikmatannya melalui kidung. Nah, saat dia berkidung, oh berkat sejati, Allah berikan dirinya sendiri. Saya menangis. Ada Kristus yang tersalur. Tetapi dari buku ini, saudara, kita ingin kita menikmati Kristus. Dia ajar kita untuk menikmati Kristus, menikmati setiap hari. Itulah yang harus kita salurkan. Jangan kita menyalurkan apa yang tidak kita menikmati. Itu akhirnya akan jadi kosong melompong, karena bukan pengalaman hayat. Nah, disinilah kita perlu memiliki pengalaman hayat seperti saudara-saudara kita terdepan. Dia tidak bicara tentang kasih persaudaraan, pemulihan, dan tidak. Dia hanya menyalurkan Kristus. Menyalurkan Kristus. Nah, disinilah saya merasakan bagaimana kami dipalingkan hanya melalui orang-orang yang murni menyalurkan Kristus. Nah, semoga saudara-saudari kita memperbesar kapasitas ya, melalui pemberitaan firman pada hari ini, mendorong kita agar tetap memberitakan Injil.